Enggak, apakah itu betul apa settingan, Mas? Kalau yang kita mengacanya di TV, Iya. siapa itu si Buya Iya. 100% gagal, salah, 100% salah. Itu salah. Si Buya salah. Sesuatu yang meyakini terkena jin. Kita memasuki dunia mereka. Kalau kita sudah masuk dunia mereka, kita bawa mereka ke dunia kita. Nah, kalau kata Ridhoka dalam dunia psikologis hipnoterapi ini masuk kategori sugesti. Sama sugesti. Bagaimana cara kita memberikan perintah. Jadi siapapun bisa menjadi perugian. Siapapun bisa menjadi korban. Tetapi kemudian ada bisa diilmiahkan, bisa. Orang yang kesurupan, orang yang yang dikatakan banyak kerasukan dengan jin, bisa diilmiahkan. Bukan jin yang dipindahkan. Saya kembali lagi, saya tidak tahu seperti apa. Itu kayaknya jebakannya nggak ada. Bukan saya ini kebanyakan orang-orang di Anda itu lebih mudah untuk di Indonesia, mohon maaf, kalau di hipnotis itu apakah betul kayak di TV kayak hilang kasih di mana? Ilmu bagus seperti apa? Kalau ini Makan sesuatu atau berdoa sesuatu atau apa? Ini mohon maaf ya pada beberapa teman yang lain mungkin kita pernah dalam satu cerita dengan guru-guru yang menceritakan gimana ketika Mbah Hasyim Asy'ari memberikan ketika terjadi perang revolusi jihad ya dengan hanya modal beruncing tapi nyatanya banyak yang kebal. Saya sendiri pernah menyaksikan ketika sebelum reformasi banyak demo di daerah Alun-Alun Bangil. Saya sendiri ada di area situ di mana tindakan represif aparat dengan senjata. Ya, saya masih kecil itu. Iya. Saya ngasih sendiri juga itu. Apakah itu sugesti? Mungkin ya. Tapi saya melihatnya di bagian kedua. Sampai praktek. Memang praktek di iris-iris itu. Saya tidak ikut. Cuma saya menyaksikan beberapa teman yang melakukan itu. Mungkin itu bagian sugesti mungkin ya. Tapi ada di bagian kedua itu bahwa itu ada ilmunya untuk melakukan itu, ada ilmunya. Kalau bukan trik, ilmunya. Memang ada ilmunya. Coba kalau membawa Rasulullah misalkan melemparkan kaca hijau menjadi bom, apakah itu trik? Tidak kan? Bagaimana ketika tank Belanda menyemburkan mortirnya, bomnya, kemudian berubah menjadi kacang hijau, tidak meledak? Apakah itu bagian dari trik? Tidak. Artinya saya meyakini ilmunya itu ada, dan saya pernah masuk di dalamnya. Saya punya pengalaman di dalamnya. Ilmu untuk mempelajari ketubahan itu ada. Ada ilmunya, mempelajari itu ada. Tapi ilmu yang ini yang kemudian banyak disalahgunakan. Ilmu-ilmu yang di luar akal manusia itu acap kali, dalam tanda kutip ya, acap kali diintervensi oleh energi lain. Seperti Acap kali ya. maksud bukan ya? Energi lain ini seperti apa? Jin. Acap kali. Meskipun saya tidak menutup kemungkinan dari sanad yang benar ini murni dengan niat yang benar. Gimana membedakannya? Kalau niatnya benar, dia hanya digunakan sepenuhnya saja, selesai saja, tidak show, tidak untuk memamerkannya, tidak. Saya yakin juga para perukia punya rata-rata lain, tapi buat apa mereka menunjukkan sesuatu? Buat apa? Tidak pada masanya, kecuali dulu. Tapi memang ada ilmunya. Ilmunya memang ada. Dan saya pernah ada di dalamnya. Gimana ini? Ilmunya ada ini. Termasuk masalah telur itu, saya juga pernah ada di dalam. Gimana ilmu apa itu? Nah, ilmu saya lihat dulu, saya anggap seperti itu. Berarti itu ilmu trik berarti kan ya? Bukan trik. Ayo memang Gimana? Siapa itu? dulu ya. Ini perlu dibuka aib di sini. Buka aib ini kalau demi kesuasaan ya.
sakit, energi yang sakit masuk. Pasien suruh beli dulu, taruh ada di sini, ya sedikit. Berarti yang beli pasien ya? Ya. Atau tidak? Kita nggak bawa modal, kita modalnya. Tidak ada trik berarti? Taruh di situ, ada ya. Dan waktu itu hanya saya punya kesempatan 3 orang saja. Setelah itu saya lepas. Salah satu pasien yang datang dari Bali itu merasakan perutnya besar. Sebelum jadi perutnya gimana ya? Saya tidak menganggap ini yang luar biasa, tidak. Waktu itu saya bingung. Jadi telur taruh di sini aja. Kita memasukkan energinya di perut itu ya, energi emang ke perutnya, pecah perutnya ada hitam macam energi sihir, santet lah disebutnya seperti itu. Beberapa kali kita sudah punya banyak itu berapa telur, kadang berupa paku. Saya menyaksikan sendiri. Ya, soal saya pelakunya. Ada yang berupa paku, ada yang berupa kawat-kawat potongan sebesar telurnya. Saya bukan sampai yang masukkan. Gimana cara masukkan paku dan gimana maksudnya? tolong beli telur. Ada yang punya telur. Taruh di sini kita baca doa. Soalnya kan kemarin saya sudah melepas itu semuanya. Seandainya disuruh pulang nggak bisa. Apakah itu ilmu hitam? Saya tidak mengatakan ilmu hitam, tapi ada intervensi. Saya masih ada intervensi. Soalnya seperti yang saya sampaikan tadi, ada yang YouTuber yang berbeda itu dia membongkar trik masalah telur ada isi paku dan sebagainya. Saya lebih baik mengiyakan. Tapi saya meyakini bahwa ada yang tidak trik. ada yang tidak trik. Bagaimana? Ada yang tidak Bagi trik. saya sih semuanya betul aja. Kembali lagi ya ke masing-masing orientasi masing-masing beda-beda gitu. Karena selama ini ketika teman-teman praktisi itu yang kategori masuk, karena ini maksudnya di samai gitu. Sama ini bukan murni orang yang spiritual betul, ini punya potong dan sebagainya, ini sakti. Bukan. Sama itu Sama. kalau di sini seperti siapa? Sini memang sama. Ki siapa? Di rumah saya, di Kelana Sewu, di siapa? Ki Pranasewu. Ya itulah. Dan Ki Joko Budu. Ki Joko Budu. Sama juga satu keilmuan dengan kita. Dia dengan trik, saya menyalahkan dia dengan trik. Apakah ada yang mentrik bagi saya sampai saat ini belum pernah menyaksikan secara langsung saya, gitu. Dan orang lain berpendapat itu ada. Saya sangat menghargai dengan pendapat orang lain, gitu. Tapi apakah bisa dilogikakan menurut? Selama yang saya praktek dan saya lakukan sangat bisa dengan kacamata saya, trik yang sudah lakukan dengan trik, gitu. Kalau yang nggak trik itu ada ilmu gimana? Allah, saya belum tahu secara orientasi saya, gitu. Kita kali ini bisa praktek bisa, Ustaz? Oh tidak bisa. Apa itu sudah hilang ilmunya? Ketika dia masuk. Kalau dulu kembali lagi, saya sangat percaya betul dengan keimanan orang dulu. Ya karena melakukan hiburan dan sebagainya masih belum merajalela seperti saat ini. Dengan saat ini kan juga mau jangan jauh lah gitu. Mau pengen benar aja tapi sini gak karu-karuan gitu. Ini yang mungkin karena keterkaitan dengan keilmuan spiritual ini kan hubungannya dengan kejiwaan, dengan kesucian dan sebagainya. Apakah ekologis menurut Gus ini orang sakti itu sing bejat dan sebagainya? Apalagi yang kata kutip ini ilmu yang disucikan, yang di agama itu dia ini betul khusus orang-orang yang bersih. Tapi kalau ilmu yang lain seperti bambu gila dan sebagainya itu tricky. Saya mengatakan saya trik karena saya mampu untuk melakukan itu dan bisa melakukannya. Gimana Ustaz? Saya sih. Jangan pernah mendengar ya ilmu yang bambu gila, mercon di perut dor itu apa ada ilmu khusus? Apa trik juga? Kalau perspektif dia Ya. yang kita pernah melihat di bambu itu
ada semacam gini. Gimana ya? Soalnya menarik energi itu mudah. Bisa dicontohkan? Bisa. Coba. Sekarang bisa? Bisa. Coba gimana? Tapi nggak bisa disuruhkan ya. Nanti aja berarti ya. Coba di layar aja gitu. Coba di layar. Kalau saya sendiri pernah Gus, gitu loh. Pernah untuk jadi bahan penelitian saya ketika awal saya masuk di dalam dunia hipnosis. Itu saya mau masuk di Tosari, waktu itu ada acara besar di Tosari itu mengadakan beberapa atraksi. Antara lain ada bambu gila gitu. Saya lebih sharing sama dukun waktu itu. Mbak ngapunten, yang ini apa ya? Kok bisa sampai seperti ini? Ini dirasuki. Ya. Si bambunya dirasuki sesuatu gitu. Oh gitu ya. Karena saya waktu itu nggak tahu etika dan sebagainya. Oh kalau dirasuki berarti bambu ini kalau ditaruh di tanah setidaknya bisa gerak. Gitu. Oh tidak bisa, berarti kan tidak mau ditaruh di tanah. Kalau di orang berarti bisa jadi orangnya yang tersugesti dengan itu, yang akan menarik dan sebagainya. Oh berarti saya mampu untuk melakukan itu. Saya hanya simpel saya seperti itu. Apakah sama dengan menarik energi yang disampaikan Ustaz tadi? Saya energi ini bawaan dari supranatural kita pribadi masing-masing gitu loh. Kayaknya nggak ada kaitannya bagi saya. Nggak ada kaitannya. Lebih kepada sugesti saja saya memberikannya. Itu Bukan energi yang ditarik. Energi ditarik. Nah kembali lagi ya, saya tidak memahami terkait dengan energi dan saya nggak ada kaitannya dengan energi. Seperti apa sih Ustaz energi yang ditarik? Apakah saya gelas ini saya ambil dari jarak jauh kemudian dia bisa mendekat ke saya? Oh bukan begitu. Gimana? Bukan begitu ya. Dalam pandangan kami ya, menarik energi itu adalah kalau memang itu dikatakan bagian dari energi dalam manusianya sendiri, bisa jadi iya, atau mungkin bisa jadi tidak. Tidaknya kenapa? Di luar itu juga penuh dengan energi alam. Nah, maksud saya itu menarik energinya itu seperti apa? Apakah energi alam ditarik dimasukkan ke manusia? Ya, energi alam di luar tubuh kita itu macam-macam. Ya, ada yang berasal dari alam murni sendiri, ada yang memang berasal dari dunia lain. Ini terkait dengan kepercayaan kita bahwa makhluk yang bernama jin, setan. Oh, maksudnya menarik memasukkan jin ke dalam? Bukan yang itu. Oh, bukan yang itu. Bukan yang itu. Katakan gini, lagi contoh ya. Contoh. Contoh praktek mungkin. Biar saya nggak penasaran. Ini sini tadi. Mungkin di episode lain. Oh ya. Ini kita maksudnya praktek ya. Adu ilmu ya berarti ya. Ada ilmunya sendiri. Ada ilmunya sendiri dan sampai saat ini saya sudah katakan namanya izin ya. Iya. Dapat diperbolehkan untuk itu, tapi bukan untuk entertain, bukan. Memang untuk menolong orang. Bukan untuk show, bukan? Bukan untuk show, bukan untuk show. Iya. Kenapa ya? Kemampuan nalar orang kebanyakan berbeda-beda. Ya, betul. Gitu loh. Jadi memang ini untuk konsumsi masing-masing aja. Kalau di terapi itu virus lebih ke hipnosis dan hipnosis itu hanya mampu untuk merubah indera dari visual, auditory, kinestetis, olfaktory dan gustatory. Sebatas itu aja. Contoh, mau ini diubah seperti apa persepsinya dia, ini hanya visual. Visual berlaku untuk si dia. Kalau mau inderanya berarti? Inderanya. Kalau ini kinestetis berarti rasanya. Visual pendengarannya. Seperti yang merasakan praktekan saya rokok itu ya. Nah, itu masuk kategori kinestetisnya rasa ya. Itu bukan Suhu dan lain-lain. Bukan saya ngaku, saya tidak mendalami hal itu. dan suhu-suhuan. Bukan. Apakah itu ada kesamaan atau disebut suhu? Monggo kesel. Bahkan jangan pernah megang, Ustaz Zaki, dia pernah meruqyah di depan mata saya ini. Katanya beliau ini nggak percaya dengan yang begitu, tapi dia pernah
melakukan pegangan yang kemarin itu mas, Iya. orangnya muntah. Saya kaget ini pakai apa itu muntah. Saya bongkar. Iya. Saya tak jawab. Monggo, menjawab. Ketika itu kan sama, saya nggak melakukan apa-apa. Kembali lagi persepsinya si pasien. Berarti dia muntah-muntah sendiri berarti. Muntah-muntah sendiri dia. Lalu Merasa bahwa ada yang mendorong ini penyakit untuk keluar mau bekerja. Lalu kenapa sampai harus pakai speaker? Itu kan hanya sifat untuk meyakinkan dia. Oh gitu. Saya tidak ada bacaan lain-lain. Ngapunten ngomong bacaan. Karena yang saya tahu itu di Nah. rukyah memang begitu, ada bacaan, kemudian salah satu Iya. keluarnya lewat muntah. Ternyata dipraktekkan sama dia itu nggak usah baca apa-apa, muntah sendiri. Gimana? Itu kan pemula. Pemula di rukyah harus melalui SOP. Standar bacanya ini, nanti Akan metode muntah. berikutnya ini, metode berikutnya ini. Begitu. Tapi sebetulnya kalau kita sudah mendalami keluar Sama dengan hipnotis dong berarti. sama. Kalau di sugestinya ya Iya. keluar. Walaupun tanpa bacaan. Mereka melihat kita yang datang saja sudah berbeda. Kenapa kita tidak bisa rukyah istri sendiri? Betul sekali. Iya iya iya. Apa Iya. Saya itu pernah berupiah, pernah mencoba ilmu hipnotis saya sampaikan ke istri saya. Iya. Yang terjadi apa hanya ketawa dia. Itu sangat gimana ya? Kok bisa begitu ya? Ya bisa seperti itu. Kenapa istri itu nggak bisa dirupiah, nggak bisa dihipnotis? Karena sudah yang pertama adalah ikatan batin itu sudah sejak hari ini sudah bisa menunjukkan. Tapi fikir itu penting gitu. Kembali lagi, mau percaya ke mana? Lawang LPG habis kita bingung kok kata-katanya ngerti aku yuk. Iya. Kan gitu lah, disentak, musen kok kata ngerti aku di mana coba? Kita terus ya, ngapun mau terapi, jaga etika, pun sewu dan sebagainya. Yang karena gini posisi si pasien dengan si terapis ini harus setidaknya satu tingkat di atasnya. Di atas. Iya. Harus di bawah. Udah ada etikatnya si murid mau menghipnotis si guru. Sampai pernah nggak menghipnotis istri? Saya Iya. hipnotis kan banyak. Dia balik ya hipnotis itu luas Sampai berhasil maksudnya. Yang dikatakan hipnotis untuk mempengaruhi dengan tahap sampai berhasil di ending saya itu sangat benar. Saat ini saya bebas untuk keluar, apakah itu tidak menjadikan Tapi prosesnya maksudnya itu menghipnotis secara yang tidur, secara Iya. tidak pernah. tidak pernah. Iya. Pernah coba enggak? Ke istri. Oh enggak pernah, karena sudah saya pahami dari awal. Gitu. Kalau Ustaz Zaki sepertinya pernah merupiah istri. Saya Berhasil. seringkali berhasil sudah. Oh, saya kira berhasil. Karena saya menanamkan bahwa ini Al-Quran, Iya. bukan saya, bukan suami yang ini bacaan Quran. Tapi mau turun nggak dengan yang Quran? Mau. Nah, Kalau saya ke istri saya kok nggak pernah berhasil ya. Selalu diketawain saya dari kemarin itu. Karena kalau di terapi itu gitu loh, Gus, kembali ya, kepercayaan itu macam-macam gitu loh, kepercayaan itu. Apakah ada orang itu yang tidak memandang ini orang spiritual sehingga mampu untuk melalui dengan gaya kedekatan yang lain? Ada yang saya lebih ke kejawen sehingga kita penanganannya masuk dalam kategori kejawen. Kita yang memposisikan ke dalam dirinya orang pasien, bukan kita memaksa diri kita tetap diri kita pasien dan seperti ini. Apakah ada pernah pasien yang tertukar? Tertukar ini Misalkan pernah dirupiah oleh seorang perukiah nggak berhasil kemudian datang ke sampean, atau sebaliknya pernah dihipnotis nggak berhasil datang ke sampean. Kalau segi itu segi etika saya tidak berani untuk mengatakan seperti itu karena etika dalam berterapi saya tidak akan karena itu sampai saya menangani kalau ngomong saya dalam dunia terapis etika dalam video menterapi itu tidak dianjurkan. Nggak boleh di video. Ya. Karena kembali lagi banyak sifat yang privasi yang harus kita jaga. Karena seorang terapis kembali lagi jaga etika privasi si pasien. Tapi kalau untuk penampilan entertain boleh dong kita. Boleh kita mau show, Ya. mau tidur dan sebagainya. Itu kan sudah sering saya. Karena bukan pasien. Bukan. Kalau Nah tidak kembali lagi seizin. oh pasien. Ustaz pernah menangani pasien yang pernah disuruh ini, pernah dihipnotis ini nggak berhasil.
kemudian ditangani sampai berhasil. Di apa ya? Istilahnya kita kan bukan pasien ya. Marki itu orang yang didoakan. Pernah juga didoakan orang lain dan tidak doa kita. Sama ketika Rasulullah itu diwakili sahabat yang sakit, ya Rasulullah saya diruqyah oleh sahabat ini, tapi kok nggak mempan. Kemudian saya diruqyah, disuruh, ditanggani sama orang Yahudi, tapi sembuh. Kenapa? Begini, ketika kamu diruqyah sahabat, penyakitmu berkurang 20%. Jadi si pasien yang lain, peruqyah yang lain tinggal 20%. Jadi jangan anggap kesana nggak mati, enggak, semuanya sudah berkurang. Kita tinggal enaknya saja kalau hari-hari ya. Tinggal enaknya. Kalau mau menggunakan konsep yang seperti itu, kalau semuanya mempunyai motivasi untuk saling membantu, ya kita banyak kesamaan dimanapun. Justru kita lebih menganjurkan kepada pasien cek medis. Tapi begini, jangan tadi ada orang sahabat atau orang Yahudi. Pernah nggak menangani pasien yang non Muslim? Pernah sampai waktu itu. Dibacakan Al-Quran? Iya. Dan saya begini caranya. Bagaimana dia yakin? Saya nggak tahu. Bagaimana kamu yakin? Kok bisa nggak tahu? Saya nggak tahu. Coba saya gini. Apa Nasrani? Iya. Jenengan yakini apa yang jenengan ketahui. Saya berdoa kepada Allah Tuhan saya. Jenengan berdoa kepada Tuhan yang meyakini. Saya akan bacakan Quran sebagai kitab suci saya. Jenengan dengarkan diterima dan tidak terimanya, tapi jangan yakini Tuhan ini. Dia mengawal kepada. Oke. Nanti apa yang maksud saya nggak tahu juga. Alhamdulillah dari kelumpuhannya bisa jalan. Saya nggak tahu kenapa kemudian hidayah turun dia masuk sampai sekarang. Alhamdulillah. Apakah itu hibur juga? Memberikan keyakinan belief kepada. Ya bisa jadi bos. Kan gini loh bos. Si pasien ini kalau sudah berhadapan, ini kan nggak mungkin dia lari gitu loh. Kalau lari ini berarti tidak ada kepercayaan. Kasarannya seperti itu. Kalau kita ditanyai dijawab, tanya dijawab, berarti ada etikat juga. Gitu loh. Entah apa yang diberikan. Tapi ngomong kepercayaan, ngomong keyakinan masing-masing ini ya juga sama-sama nggak tahu dalamnya manusia. Gitu. Kan yang pasti kan orang Muslim tidak ngerti artinya ayat yang kita baca. Kalau dalam dunia media saya kurang paham dengan itu. Kalau dengan dunia, tapi kalau dalam dunia psikologis ini ya tetap apa yang dimengerti ataupun apa yang menjadikan persepsi dia. Karena persepsi ini nggak bisa diucap gitu. Saya takut dengan dia dengan gaya postur gaya kita ya udah. Oh ini kita jadi lebih. Apa pengerti enggak aku tahu kalau mau tidak pernah seperti itu juga ya gimana Ustaz? Apakah dengan sebelum baca Al-Quran ada kalimat-kalimat sugestif mungkin? Iya tadi awalnya saya akan membaca Al-Quran. Saya meyakini Allah sebagai Tuhan saya, sebagai penyembuh. Jenengan yakini Tuhan yang kau yakini sebagai penyembuh. Silakan. Tidak ada paksaan. Saya tidak menunggu. Silakan. Tapi jenengan dengarkan saja apa yang saya baca. Dengarkan saja apa yang saya baca. Percaya nggak percaya dengarkan. Percaya tidak percaya, dengarkan. Bersedia atau tidak? Iya, dan ini bersedia. Alhamdulillah ini turunlah hidayah untuk orang itu. Punya hidayah kali itu. Sering. Satu kali. Selebihnya bukan saksi. Masih Saya itu pernah jadi punya pengalaman dalam penanganan orang kesurupan. Ketika itu ada perkemahan, saya nggak tahu saya nggak bahas jin. Ada perkemahan ini orang kesurupan masal. Saya kebetulan dengan teman saya 3 itu sama-sama praktisi hipnosis dan penyembuhan. Ya aja lah, karena dasar sebenarnya kalau paham dengan hipnosis kan diketahui dulu latar belakang dan sebagainya. Jangan sampai kita mengucapkan sesuatu yang menjadikan itu bertolak dengan keyakinannya mereka. Itu ketika dia fobia dengan gunung, jangan sampai suruh membayangkan gunung, maka berdampak beda, gitu loh. Nah, sama ketika kita penanganan kesurupan massal, yang saya lakukan penanganan si Islam, maju langsung udah.
istighfar, tinggal bahasa itu yang kita main kata. Teman saya bacakan ayat kursi sampai selesai, gurunya ngomong ini nasrani, gitu, gitu saya, oh iya gitu. Maka lebih saya lakukan dengan gaya global. Kebetulan waktu itu ya pakai bahasa tubuh seperti ini dan sebagainya. Gak taunya keyakinannya lebih ke kejawen, gitu. Artinya nggak masuk ke apa itu? Kalau itu bertolak belakang dengan keyakinan, udahlah, nggak jauh-jauh ya kayak yakin karena ini kaitan dengan keyakinan. Gitu loh. Asumsi ini yang muncul dengan keyakinan masing-masing, orientasi, keyakinan, latar belakang ini yang menjadikan muncul asumsi. Gitu. Tapi di hipno ini sebelum dilihat itu harus ada observasi dulu, wajib. Sebelum penanganan, Setidaknya setidaknya kita harus mengetahui kalau itu analisis awal itu harus kuat. Apalagi penyakitnya lain-lain itu harus kuat sampai tingkat asumsinya itu digali. Itu kan kebenarannya si pasien. Monggo kita benarkan. Kita benarkan bukan berarti kita iyakan. Kita terima. Oke, ini yang akan menjadikan bahan teknik apa yang nanti saya lakukan dalam penanganan tersebut. sama dengan metode curhat berarti. Bukan masuk ke curhatnya. Jadi gini bos, Kita kan buat orang yang tahu orang itu bisa curhat, tapi tanda kutip ya, jangan lebih dalam untuk masuk dalam aib. Karena curhat itu kalau saya asumsi saya sampai saat ini kalau curhat itu ujung-ujungnya kan akan bercerita aib. Kalau sudah bercerita aib, apakah solusi saya hadir di situ apakah jadi solusi? Belum tentu. Kalau belum tentu, maka akan menjadikan traumatik. Iya. Maka lebih banyaknya adalah pertanyaan ketika saya ke pasien adalah, kamu ingin apa? Saya itu pengen dekat dengan teman-teman. Berarti secara otomatis kita tarik dulu permasalahan selama ini dijauhi dengan teman-temanmu. Si pasien tidak merasa kalau itu digali infonya. berarti bisa memaksa orang sehat sebenarnya. Bisa. Tapi si pasien tidak merasa ini mengorek. Tapi sadar nggak pasien menyampaikan sadar? Ini sadar dalam penanganan murni analisis awal belum dilakukan apa-apa. Ini Bukan di bawah bawah sadar. Sebenarnya gini bos, bawah sadar ini kan jauh. Saya mengupasnya ini. Kalau kita mau mempelajari kategori keilmuan hipnosis psikologis ini, semuanya manusia setiap hari sudah memakai pola alam sadar. Gitu. Nyatanya kalau mau minum juga nggak mikir. Gitu. Kita mau makan apa juga nggak mikir. Ini kan kategori pola alam sadar. Gitu. Gitu aja. Tapi kalau mau minum kemudian muntah, Kalau mau minum, dipikir sih, iki enak enggak, iki enak. Ini bukan sadar kita yang bukan. Kalau orang minum kemudian muntah, apakah itu Jin? balik lagi bebas. Saya penasaran ini kenapa kok nggak ada jinnya sama sekali di proses ini? Gimana Mas? Apa lagi? Ya, kita harus memberikan pemahaman kepada masyarakat ini bahwa ada energi yang luar biasa dalam diri kita sendiri. Jadi tidak lebih pada hal-hal yang di luar nalar mereka. Kita kembalikan bahwa semuanya terlogika. Bahkan Quran sekalipun yang sifat, yang penenang, pengobat, ya itu dengan konsep ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jadi sumbernya di hati. Sumbernya di hati, kita itu masuk ke situ di hati. Kalau hatinya sudah dimasuki dengan kekuatan doa, kekuatan zikir, semua penyakit bisa diperintah keluar, bisa diperintahkan untuk keluar dimanapun, ataupun kalaupun itu memang fisik, itu tidak akan bisa dirasakan seperti orang kebanyakan ketika dia tidak bisa menguasai hati. Intinya di hati berarti. Ya betul. Kalau kesurupan tadi itu, Kalau kesurupan, iya, Jin bukan? Saya kan seneng bahas ini. ya
Kalau di persepsi kami iya, Jin. tapi tidak melulu iya, kadang bisa tidak. Karena konsep metode kita ketika mengobati seseorang ya itu tahap pertama harus ada apa ya, diagnosa. Jangan-jangan ini psikologis. Putus pacar dengan pacarnya, depresi, jerit-jerit kejinan. Belum tentu. Lihat gali masalahnya apa kamu itu. Lari putus pacar itu masalahnya di situ. Bukan karena kejinan ini jerit-jerit. Akhirnya putus pacar, kemudian jadi jin gitu mungkin. Jadi jin. Jadi jangan melulu jinin jadi kambing hitam. Iya. Kasihan. Jinnya kasihan. Gali masalahnya dulu. Gali masalah. Sebab kalau kita sudah pikiran kita, pola pikir kita sudah melulu pada jin, justru malah kejinan beneran akan dipermainkan. Karena banyak kan dari kita itu, wah ini kena jin kasihan. Jadi gini Gus, saya punya ya pesan sama teman-teman semuanya. Pada dasarnya apapun yang dilakukan manusia ini adalah berlandasan positif. Betul. Apapun saya mengatakan, sedikit pun sampai mengatakan ini maling dan sebagainya, ada sisi positifnya. Jangan kita menilai ini adalah hal yang dari latar belakang negatif, ini salah, ini dari kiriman ini. Oke lah, tapi diperkuat dulu dari kacamata segi positif dulu. Itu yang lebih penting. Karena kembali ketika diri kita positif, pikiran positif, maka energi positif yang akan masuk ke diri. Berarti ketika kita melihat segala sesuatu itu lihat sisi positifnya. Iya. Jangan hanya negatifnya kasihan. Kapan lo bahagia setiap hari mengeluh negatif terus gitu. Tapi berantem dengan jin juga kan? Saya penasaran itu loh, di salah satu katanya sampai itu berantem dengan jin itu. Gimana berantemnya? Saya mikir, apakah teman-teman atau Pernah lihat konten yang berantem dengan jin? Iya. Kayaknya bukan. Iya. Bukan saya kayaknya. Konten jinnya yang gereng-gereng itu ya. Jadi ada mas, suaranya itu memang bukan suara itu gitu. Itu bagaimana itu bisa keluarkan suara lain? Siapa ini? Siapa? Perempuan tapi suaranya laki-laki banget. Iya. Siapa itu? Saya lagi Gus ya. Yang ngomong itu siapa? Suaranya siapa itu? Hal-hal seperti itu kembali saya pribadi dengan keilmuan saya. Saya mampu untuk merubah hal seperti itu, merubah sosok kamu menjadi macan dan sebagainya. Apakah ini merasuki? Saya tidak mengatakan ini dirasuki. Saya hanya menanamkan sugesti yang saya inginkan. Kalau berbahaya oke, berubah suara mas. Sama Gus. Apakah bisa suara perempuan menjadi laki-laki yang mungkin hal ini lebih enaknya bisa dipraktekkan di lain kali gitu. Ini yang lebih tepat gitu loh. Ini Gimana bisa lagi? dipraktekkan dengan lebih, karena apa yang saya lakukan, apa yang saya berikan ini kan layaknya untuk bisa diilmiahkan, bisa untuk dipelajari. Kalau saya mampu, setidaknya Gus juga harus mampu yang saya lakukan. Oh gitu, kalian belajar. Nanti Itu. lain hari kita praktek lah dengan satu proses yang sama. Mas itu mas. Sampai sebagai media dihipnotiskan sama di metode rukyahkan. Jadi enggak serta merta hipnotis itu harus pakai teknik gini, pakai gini. Itu enggak harus seperti itu. Gitu. Ya kemarin kita menanam kata itu, namun ada perintah, dia akan tertidur, dia akan menjadi sesuatu, akan menjadi sesuatu. Kembali lagi, apa yang kita perintahkan, apa yang kita berikan sesuai dengan orientasi masing-masing. Jangan sampai saya ngomong setelah ini kamu jadi macan, nggak tahu macan. Berekam ini macan ini gimana, kayak opo, ini juga bingung nanti. Harus tahu dulu Sesuatu yang sudah terekam. Karena hal-hal seperti itu kan sudah umum kita nonton di televisi, ada kalau jadi seperti ini apa, suaranya macan itu seperti apa, suara kucing itu seperti apa. Maka hal itu akan diekspos kembali, diputar kembali, dijadikan. Karena sesuatu kalau sudah masuk bawah sadar, perintah itu akan tidak bisa membedakan ini benar atau salah. Semua diresponnya. terakhir Mas Adi sama Mas Im harus menjawab jujur ini ya. Iya. Di kita itu Di kita itu apa? di kita itu manusia. Oke. Tentu kita sama-sama meyakini bahwa kita punya tetangga sebelah.
yang lain alam. Begitu. Kemudian bisa nggak manusia itu berkawan dengan lain alam itu, kemudian dengan begitu mudahnya makhluk lain itu masuk ke dalam diri kita di pandangan ilmu dengan masing-masing berdua. Kalau saya terus sendiri memang anjuran ya daripada alam, kita menghargai alam. Ketika alam kita hargai, insya Allah dia akan menghargai kita. Ini adalah karena mau nggak mau alam salah satunya adalah makhluk kan gitu. Ya. Kalau masalah itu diperintah, sosok yang dikatakan jin dan sebagainya itu diperintah. Sampai saat ini kami masih Tidak percaya? Bukan nggak percaya adanya jin ada. Artinya nggak percaya ketika ada orang, saya punya teman karena ada jin gitu ya. Saya punya teman hantu, katakanlah hantu. Ya selama ini saya cuma bisa menghargai, saya iakan, tapi masuk dalam diri saya untuk menjadikan yakin ya masih belum. Tidak ada dalam disiplin punya sampai. Karena ada itu kemarin di podcast saya punya teman hantu masuk begini kemudian jadi makhluk lain. Saya sendiri insya Allah masih bisa melakukan hal seperti itu. Berarti bohong. Bukan ngomong bohong bos, saya nggak tahu yang lain. Saya nggak tahu yang lain. Yang jelas, insya Allah saya mampu melakukan hal seperti itu. Ya berarti kan tricky juga itu. Gimana tadi kita klarifikasi? Mungkin itu lebih enak gitu loh. Kalau dari pandangan seorang Rocky, ini terima kasih. Ini kesempatan bagus Iya. mengklarifikasi semua yang berkembang. Ya. Bisa diilmiahkan, bisa. Orang yang kesurupan, orang yang yang dikatakan banyak kerasukan dengan jin, bisa diilmiahkan, bisa. Tapi kemudian ini, saya punya pengalaman di satu pondok pesantren di daerah Malang ya, yang punya banyak santri dari golongan jin. Oh ada ya? Iya. Dari golongan jin. Bahkan si Gus putra Kiai ini yang memanggil kami ke situ, mohon untuk dibersihkan karena sering terjadi santri yang kesurupan. Iya. Kenapa? Dulu Abah Yai ini punya banyak santri dari golongan jin yang hafal Quran, ini pondok penghafal Quran. Tapi saya penghafal Quran kemudian santrinya kerasukan jin. Ini ada ilmu tersendiri yang membahas tentang itu. Tetapi kemudian yang menarik, ketika santri jin ini mau daftar di malam hari, Gus ini selalu ngiceng ya dari balik ruangan itu dengan Abah Yainya. Silakan ibu, dulu Abah Yai. Ya, yang didengar Gusnya itu suaranya Abah Yai saja. Dulu Abah Yai, saya bisa menyuarakan keduanya ini karena waktu itu saya komunikasi. Sempat komunikasi. Saya Abah Yai, ada apa? Saya mau mendaftarkan anak saya. Sudah hafal berapa juz? 10 juz. Oke, silakan satu. Maaf, itu masuk ke sampean? Enggak, saya bawa tim. Oh gitu. Sudah hafal 10 juz. Oh ya sudah sekarang banyak. Kemudian apa Yai? Hafal. Santri dari golongan ini yang gaib ini, yang dikatakan gaib ini terbengkalai karena Gusnya memang bukan fokus itu. Terjadilah kemudian kami yang manggil kita ke situ. Kita coba komunikasi. Tentang tentu dengan ilmu tersendiri ya. Kita coba komunikasi. Dia motifnya saya nggak terima. Saya ingin tahu bahwa kami ada. Ya, kami ini ada. Ingin diakui. Dan yang kedua ini off the record sebetulnya ya. Apa ya ini begini. Saya ingin istilahnya balas. Dari jinnya tadi. Dari santrinya Pak Yai. Saya ingin begini. Silakan, tapi jangan ganggu santri kami. Tapi kami sekeluarga kata Gusnya sudah ridho, sudah rela. Jangan diteruskan. Kalau kamu merasa santrinya Pak Yai selesai sampai di sini, jadi kami mau itu dan beliau mau. Tapi gimana kami? Akhirnya dengan metode kami buatkan rumah tersendiri. Itu di kami namanya khoyali. Metode khoyali menggambarkan mereka hidup di dunia khayalan. Bagi kita memang khoyal, tapi bagi mereka nyata. Kita gunakan, kita gambarkan pondok itu sama dengan pondok mereka. Dari pondok yang ada itu kita copy paste ke dunia mereka. Dengan cara
dengan cara metode khoyali namanya. Metode khoyali. Metode khayal itu dengan Membayangkan saja bahwa pondok ini kita copy paste. yang membayangkan si Rocky. Oke, kamu sudah kelihatan sana? Sudah masuk ke sana semuanya. Dan Neng, istrinya Gus ini, dia sering sakit fisiknya ya, di area pusing. Ketika santri-santri Abaya yang gaib ini pindah jalur ke satu tempat yang sudah kita siapkan, ini seakan ada yang buat begitu. Dan dia merasakan ringan. Saya nggak tahu apakah ini orang ini di ruang yang berbeda, di ruang yang berbeda. Dan wallahu alam, saya tidak menilai bahwa ini karena pengaruh omongan kami begini, karena waktu itu murni kita menggunakan metode Qurani, kita membaca Al-Quran saja. Bahkan Gus ini untuk meyakini bahwa beliau dari santrinya Abah Yai karena sudah baiat Torikoh ya. Kalau kamu baca Torikoh, bacakan surah Al-Fatihah, coba baca surah Al-Fatihah, bagian ciri khas Torikohnya. Iya, nanti ini. Dan alhamdulillah sampai saat ini belum ada lapor karena salah satu praktisi putranya ada di sana. Berarti metode khayal itu mampu memindahkan jin-jin yang banyak itu di tempat yang semestinya. Ini sama ketika di manaqib Imam Al-Ghazali, di situ tersurat ya tulisannya bahwa ada seorang ibu yang melaporkan anaknya kena jin. Khonis namanya kan, di manaqib itu ada ya, kemarin ada. Bisikan kepada anak kamu bahwa salam dari Syekh Abdul Qadir Jilani, kalau nggak keluar hancur. Ini juga halik seperti itu. Kemudian 20 tahun itu keluar dari si anak ini yang dapat salam dari Syekh ini dan normal. Artinya apa? Dunia mereka eksistensi mereka kadang ingin diakui ya. Kemarin aja ada seorang murid kelas 2 SD itu ke rumah karena kenapa kamu masuk ke sini? Rumah saya dihancur, ditendang oleh anak ini. Dia menggunakan metode tulisan ini. Saya namanya saya gini. Dan apakah saya mempengaruhi anak ini agar normal kembali? Saya nggak tahu. Tapi saya mohon kepada Allah dengan metode baca Quran yang saya tahu. Dan kemudian anak ini alhamdulillah saya kemarin melihat ke sekolahannya, dia sepak bola seperti biasanya. Awalnya matanya putih semuanya. Dan tidak menyendirikan kata orang tuanya, orang Medan. jinnya masuk berarti ya. Saya nggak tahu, saya tidak mengatakan jin itu jin tidak ke anaknya, tapi saya meyakini itu adalah jin. Karena ketika dia tulis rumah saya ditendang anak ini, dia menggunakan tulisannya bisu, katanya bisu. Katanya bisu, tapi ada teknik sendiri di rupiah itu untuk menyadarkan kebisuan. Ada satu ayat sendiri dan dia kemudian dan sadar. Saya tidak menilai bahwa ini karena sugesti atau iya, sugesti iya. Kita harus mensugesti, kita harus mengajak itu harus penuh dengan kesadaran margi dan margia. Termasuk juga kesurupan massal itu bisa jadi persepsinya berbeda-beda. Tidak kita sama ratakan karena kejinan, karena background, persoalan dan latar belakang dari masing-masing juga berbeda-beda. Kami juga pernah menangani hal-hal yang bersifat massal itu, kita tidak mengeneralisir masalahnya semuanya, tidak semuanya kena jin gitu ya. Tidak semuanya kena jin. Bandaikan. Apa juga itu karena masalah yang berbeda? Tidak. Kadang energi lain yang bersifat astral masuk ke dalam tubuhnya dan saya meyakini itu ada. Dan iya, tapi kami tidak menafikan semua tidak harus dijinkan semuanya tidak dikambing hitam oleh jinnya. Jangan arahkan ke situ semuanya, akan rusak ini. Betul, saya sepakat dengan yang tadi itu. Ini harus diilmiahkan kembali kepada manusia yang ilmiah, alamiah, ilahiyah. Itu luar biasa, ilmiah, alamiah, ilahiyah. Ilahiyah, ya harus disitukan. Ilmiah karena memang ada ilmunya ini. Alamiah, kita hidup di alam ini dengan naturalistik yang karakter manusia.
ilahiyah kita harus berdoa bahwa di luar kekuatan manusia ini ada yang lebih dari itu, yaitu Tuhan. Kalau Anda meyakini itu semuanya zat yang maha gaib, itu bukti keimanan Anda. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimus shalah. Kira-kira Jadi begitu jenengan menyampaikan khayal seperti Mas Nugro, agak tertarik. Apa ada metode khayal seperti itu? Khayal ini yang gimana? Khayal itu yang memindahkan jin. Itu berarti kalau saya di dalam hipnoterapi ya tadi itu merubah dari indera. Karena masuk dari afirmasi, membayangkan atau menjadikan kenyataan bagi si beberapa orang yang masuk. Tapi bukan jin yang dipindahkan. Saya kembali lagi, saya tidak tahu seperti apa. itu kayaknya juga bukan saja ini kebanyakan orang-orang yang ada itu lebih mudah untuk saya tadi jin yang menyisapkan jin karena kasihan jinnya juga ada yang menemani. Saya itu punya teman Ustaz. Waktu saya cerita ke sampai itu jin ada bufur dan lain sebagainya. Ternyata ya memang orangnya lebih jin daripada jin. Ajar ini. Ternyata orangnya yang memang menipu. Jadi insya Allah nanti kita praktek. Saya penasaran praktek tadi Mas Kim. Siap. Pengen di apa ya? Ditampilkan. Masa sampai tidak boleh untuk mengeshokan atau mengentertain, memindah energi tadi itu loh. Lagi, kalau kita memindahkan hari yang gaib, tentu harus tahu siapa yang ngerti gaib. Bisa saja saya berbohong, gampang aja. Oh sudah masuk, siapa yang tahu? Ya kan orang yang menjadi media itu. Nah, berarti harus ada medianya. Iya itu, teknik medianya. Ya. Sudah bereaksi. Ya sudah, terima kasih Ustaz Zaki, terima kasih Mas Zaki untuk kesempatan dan kita akan bertemu di malam-malam berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئات قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون